Assalamualaikum, halo. Pada kesempatan kali ini kita akan berupaya untuk membahas laporan penyelesaian masalah yang bertajuk upaya meningkatkan hasil belajar siswa bidang akademik pada siswa kelas 11 IPS 3 SMAN 11 Bandung. Permasalahan yang terdapat pada siswa kelas 11 IPS 3 pada kali ini menitik beratkan pada hasil belajar yang berupa prestasi belajar siswa yang cenderung didominasi oleh hasil belajar yang masih rendah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba urai dalam beberapa tahapan bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi keberlanjutan pencapaian hasil belajar yang rendah. Dalam hal ini, kita akan sama-sama menguraikan satu persatu tahapan-tahapan yang akan diterapkan maupun yang sudah diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar, dalam hal ini prestasi siswa dalam bidang akademik di kelas 11 IPS 3. Pada tahapan ini, kita akan coba untuk mencari tahu apa penyebab permasalahan yang muncul pada sebagian besar siswa kelas 11 IPS 3 dalam permasalahannya, yaitu rendahnya pencapaian hasil belajar yang diperoleh khususnya pada bidang akademik yang dihadapi oleh siswa kelas 11 IPS 3. Ya, namun sebelum itu kita akan coba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu deskripsi permasalahan yang seharusnya kita ketahui sebelum kita menentukan penyelesaian masalah yang akan diterapkan ataupun yang sudah diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas 11 IPS 3 tersebut. Dalam hal ini, kita akan coba untuk mengurai latar belakang dan juga dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan teori-teori belajar, upaya-upaya penyelesaian masalah dalam bentuk alur solusi, dan juga hasil yang sudah ditampakkan dari penerapan upaya penyelesaian masalah tersebut. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di sekolah pada dasarnya memberikan kesempatan siswa untuk menggali potensi yang sesuai minat dan bakat dari siswa itu sendiri, mengembangkan dan juga memolesnya menjadi sebuah skill yang spesifik yang dapat menjadi bekal kelak ketika hidup di masyarakat pada usia dewasa untuk mengemban amanah dan tujuan bernegara, salah satunya yaitu melaksanakan pembangunan. Namun, tidak sedikit siswa yang terkendala dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan yang utama yaitu menjadikan siswa sebagai pribadi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat menjadi agak sulit untuk dicapai. Hal ini ditandai dengan rendahnya capaian hasil belajar siswa yang dapat memberikan gambaran tegas mengenai pencapaian prestasi belajar khususnya dalam bidang akademik yang kurang optimal. Sehingga diperlukan upaya yang spesifik dan juga optimal untuk diterapkan oleh stakeholder bidang pendidikan, khususnya pendidik, yang bersinggungan langsung dengan siswa yang ada di lingkungan sekolah dalam rangka mengupayakan peningkatan prestasi belajar siswa khususnya pada bidang akademik. Prestasi belajar siswa khususnya pada kelas 11 IPS 3 di SMAN 11 Bandung cenderung memiliki capaian prestasi belajar yang rendah. Hal tersebut ditandai dengan beberapa catatan antara lain seperti hasil dari refleksi kegiatan pembelajaran para guru, rekapitulasi penilaian tugas, dan rekapitulasi hasil penilaian harian atau kita kenal sebagai ulangan harian. Kondisi tersebut diperkuat dengan data yang ditunjukkan pada saat pembagian rapor tengah semester.
di mana terdapat kurang lebih ada 40% siswa yang masih dikategorikan memiliki kendala dalam memenuhi prestasi belajar secara tuntas, yang artinya terdapat satu bahkan ada beberapa mata pelajaran yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal atau KKM. Sementara baru sekitar 25% siswa yang telah mencapai prestasi belajar baik, ditandai dengan capaian hasil belajar pada nilai rapor yang memiliki kategori predikat amat baik atau A, yang memiliki interval nilai antara 92 hingga 100. Sementara sekitar 35% siswa lainnya memiliki prestasi belajar pada bidang akademik yang berada pada kategori sedang atau cukup baik, di mana hasil belajar yang tercatat pada rapor berkisar pada interval nilai 82 hingga 91. Berdasarkan catatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas 11 IPS 3 memiliki kendala, khususnya sejumlah 40% siswa dalam mencapai prestasi belajar bidang akademik. Pada bagian ini, tahapan berikutnya adalah mengikuti alur permasalahan yang muncul dalam penerapan upaya meningkatkan hasil belajar siswa, terkhusus dalam peningkatan prestasi belajar siswa bidang akademik untuk siswa kelas 11 IPS 3. Nah, dalam alur permasalahan ini terdapat beberapa tahapan yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung bagaimana masalah tersebut bisa diidentifikasi penyebab-penyebabnya. Dalam hal ini, saya sebagai guru mata pelajaran bekerja sama dengan beberapa pihak yang ada di sekolah, baik guru mata pelajaran lain dan juga guru BK, berupaya untuk mengidentifikasi melalui diskusi langsung dengan siswa ataupun melalui survei yang dilakukan secara online kepada siswa yang sudah mendapatkan aplikasi Google Form yang berisi informasi-informasi yang dibutuhkan siswa ataupun kendala-kendala yang dirasakan siswa. Sehingga dari identifikasi permasalahan melalui diskusi langsung dan siswa dan juga bantuan hasil survei, didapatkan beberapa permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh siswa kelas 11 IPS 3 dalam menghadapi kegiatan pembelajaran di semester ganjil tahun pembelajaran 2022-2023 ini. Kendala yang muncul sehingga mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 antara lain beberapa poin diurut berdasarkan hasil survei yang paling banyak dipilih siswa. 1. Kesulitan beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, terlalu lama waktu belajar di sekolah atau full day school. 3. Beban belajar dan tugas yang tinggi yang dirasakan oleh siswa selama belajar di semester ganjil ini. 4. Kurang memahami manfaat mempelajari materi tiap mata pelajaran, sehingga memunculkan rasa kurang termotivasi untuk mempelajari dengan lebih serius. 5. Tidak mengetahui secara komprehensif alur jalur jenjang pendidikan dan juga karir yang akan dicapai kelak setelah sekolah selesai. Dalam hal ini, siswa masih kebingungan dan juga kesulitan untuk menentukan apa yang akan diraih atau dicapai dan di titik mata rantainya setelah sekolahnya selesai, sehingga siswa kebingungan untuk mendalami mata pelajaran apa yang sekiranya bisa diperdalam secara holistik. Dan yang terakhir adalah nomor 6, proses belajar mengajar di sekolah cenderung membosankan. Nah, itulah hasil identifikasi alur permasalahan yang muncul sehingga melatar belakangi terjadinya kesulitan atau kendala
yang dihadapi oleh siswa kelas 11 IPS 3 dalam mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Sehingga catatan dari rapor tengah semesternya, mayoritas siswa sebanyak 40% masih memiliki kendala dalam hal mencapai prestasi belajar yang terbaik. Pada tahapan ini, yaitu bagian alternatif solusi, saya sebagai guru mata pelajaran geografi dan juga selaku wali kelas 11 IPS 3 berupaya untuk merumuskan berbagai macam upaya menyelesaikan masalah dalam bentuk solusi-solusi yang komprehensif dan juga aplikatif. Terdapat beberapa solusi yang sudah diterapkan dan atau akan diterapkan dalam rangka meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik pada siswa kelas 11 IPS 3. Nah, itulah alternatif solusi yang akan diterapkan maupun yang sudah diterapkan dalam rangka upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya siswa di kelas 11 IPS 3. Kita akan beranjak ke tahapan berikutnya. Pada tahapan ini, yaitu tahapan hasil pemecahan masalah, dijelaskan beberapa hasil yang sudah nampak dari penerapan solusi yang sudah ditetapkan. Adapun hasil yang sudah nampak dari penerapan solusi itu antara lain, nah itulah hasil pemecahan masalah yang sudah nampak dalam rangka peningkatan prestasi belajar siswa pada bidang akademik di kelas 11 IPS 3. Dalam hal ini kita sudah bisa mulai menapaki proses pembelajaran yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Adapun di tahap berikutnya, kita akan coba gali sumber rujukan yang menjadi dasar mengapa solusi dan juga metode yang diterapkan pada pemecahan masalah ini diambil. Pada tahapan ini, tahapan yang terakhir yaitu teori-teori yang menjadi rujukan dan juga sumber pemecahan masalah atau solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Ada beberapa teori yang kita ambil sebagai rujukan di mana keseluruhan teori-teori tersebut berujung pada upaya peningkatan prestasi belajar siswa di kelas dalam pendekatan-pendekatan yang lebih humanistik dan juga lebih konstruktif dalam teori belajarnya. Namun yang lebih utama, teori yang dipilih sebagai rujukan adalah teori perkembangan kognitif yang dipopulerkan oleh Jean Piaget, seorang ahli pendidikan asal Prancis yang membagi ke dalam beberapa tahapan perkembangan kognitif sehingga kita bisa mengidentifikasi tahapan-tahapan kognitif siswa dalam rangka mencapai hasil belajar terkhusus prestasi belajar bidang akademik di siswa kelas 11 IPS 3. Nah, itulah tahapan terakhir dari upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa di kelas 11 IPS 3 dalam rangka upaya meningkatkan prestasi belajar khususnya pada bidang akademik. Rujukan-rujukan tadi tentunya masih dapat dikembangkan dan juga masih terbuka ruang bagi saya sebagai guru untuk mengambil referensi-referensi lain yang dapat mendukung upaya optimalisasi peningkatan prestasi belajar tersebut. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi dari para audiens sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat yang cukup banyak, terkhusus kepada Anda sekalian yang menghadapi permasalahan serupa
dalam rangka meningkatkan prestasi belajar pada siswa, khususnya siswa yang telah memasuki fase remaja yang berada pada tahapan pembelajaran pasca pandemi COVID, di mana situasi dan kondisinya betul-betul menuntut kita untuk sangat selektif dan juga sangat efektif memilih solusi untuk penyelesaian masalah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.